Baik. Oke, eh, presentasi kali ini tentang peluang usaha di industri kosmetik. Nah, untuk list materinya, ini ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang ruang lingkup kosmetik, kemudian eh, usaha industri farmasi, industri kosmetik, kemudian terkait dengan registrasi produk kosmetik, kemudian yang keempat jenis-jenis produk kosmetik, kelima tren produk kosmetik saat ini, dan yang terakhir peluang aktivitas di industri kosmetik. Nah, ini mungkin nanti teman-teman akan sangat tertarik di nomor 6 ya, karena nanti kan kaitannya dengan apa yang akan kalian dapatkan sesudah kuliah di farmasi jika berkecimpung di industri kosmetik. Yang pertama, coba akan saya share terkait dengan definisi dulu ya. Jadi untuk definisi ini berasal dari bahasa Yunani kosmetikos yang artinya adalah keahlian dalam hias. Menghias dalam arti dekoratif ya. Jadi mungkin yang terkenal saat ini kosmetik itu apa sih? Kayak mungkin teman-teman yang sangat familiar itu adalah make up ya, atau sesuatu yang dapat meningkatkan mutu atau eh, awal yang biasa aja menjadi lebih dari yang biasanya kayak gitu. Kemudian kalau dari peraturan Kepala BPOM nomor 23 tahun 2019, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, dan lain-lain yang bertujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki dan melindungi serta memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi mungkin kalau misalnya yang sekarang itu terkenal ada vitamin yang dimasukkan ke dalam tubuh tapi bilangnya itu kosmetik, tentu dia bukan termasuk dalam golongan kosmetik, tetapi dia dalam golongan obat. Karena di per KB POM sendiri dibatasi bahwa bahan atau sediaan itu adalah yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Itu sih yang perlu digarisbawahi. Kemudian selanjutnya ini eh, masih terkait dengan definisi maupun persyaratan dari peraturan per KB POM tahun 2003 tahun 2019 nomor 23 hampir sama dengan obat ya. Jadi bahan yang digunakan itu harus aman, bermanfaat dan bermutu. Intinya tetap tiga, aman, bermanfaat dan bermutu. Kemudian untuk persyaratan keamanan dan kemanfaatannya itu juga harus dibuktikan sama dengan obat. Jadi ada hasil uji lab dan ada referensi ilmiah atau empiris lain yang relevan. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan klaim dari industri kosmetik tersebut, tetapi juga harus ada uji lab maupun referensi ilmiah yang relevan. Gitu. Nah, untuk bahan-bahan sendiri yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan, itu juga tercantum dalam Perkab BPOM nomor 23 tahun 2019. Nanti mungkin teman-teman bisa eh, cari sendiri ya untuk item-itemnya apa saja, tetapi ini saya ringkas. Jadi ada bahan termasuk bahan zat aktif itu ada di lampiran satu, totalnya ada 205 item. Kemudian ada bahan pewarna di lampiran 2, pengawet, tabir surya, dan yang terakhir ini yang harus sangat kita highlight itu terkait dengan bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetik. Itu ada di lampiran 5. Ini ada paling banyak sendiri itemnya ada 1.375 item karena kaitannya eh, sangat memungkinkan industri itu memakai bahan yang
tidak diizinkan. Jadi makanya ini akan di-highlight sekali. Contoh-contoh bahan yang tidak diizinkan antara lain pewarna tekstil. Ini contohnya adalah rodamin B, kemudian merah K3, metanyl yellow. Kemudian bahan lainnya ini adalah raksa ataupun asam retinoat. Jadi itu bahan-bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetik. Ada 1.375 item ya, sangat banyak ya, dibanding dengan yang diperbolehkan. Tuh. Nah, untuk perizinan kosmetik sendiri, BPOM sudah sangat luar biasa teknologi tinggi ya sekarang ya. Jadi kalau dulu mungkin sangat lama kita harus ke Jakarta untuk mengurus perizinan dan sebagainya. Sekarang BPOM sudah mengeluarkan ada pelayanan publik notifikasi kosmetik yang dapat kita akses melalui online. Jadi ada tahap nanti itu ada daftar, kemudian verifikasi dan login. Itu ada di Notifkos namanya, notifikasi kosmetik. Nah, di sini juga saya perlihatkan adanya pelaksanaan layanannya sendiri, boleh tatap muka, kemudian misalnya pengen ada tambahan data atau konsultasi, update tentang badan usaha atau bahan baku, itu mereka sudah menetapkan jadwal-jadwalnya sehingga memudahkan kalau kita misalnya mau melakukan pelayanan publik atau notifikasi kosmetik. Kemudian termasuk juga ada eh, konsultasi dengan koordinator maupun dengan tim IT. Semisal kita sudah upload tetapi tidak bisa masuk atau tidak terupload seperti itu. Kemudian, nah ini juga ada lanjutannya di dokumen kelengkapan badan usaha. Nanti itu juga bisa melalui email atau langsung ke loket di sana langsung ya. Jadi di sini sekarang sudah ada masing-masing loketnya, mau loket A, B, C, D, itu nanti akan dipermudah kita melalui notif kos. Kemudian BPOM juga melayani adanya layanan online atau Zoom sehingga memudahkan apabila kita ingin diskusi tetapi dua arah gitu. Jadi ketentuan-ketentuan loket terbaru ini mulai dari 10 Oktober 2022 dan ada juga pengambilan nomor antrian yang berlaku sejak 3 Oktober 2022. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa sih kok di notifikasi kosmetik ini sampai sebegitu banyaknya jalan untuk melakukan registrasi gitu ya. Karena memang sejak 2020 itu industri kosmetik itu melejit dengan tajam. Artinya pergerakan tren kebutuhan manusia itu bergeser bukan bukan hanya ke kebutuhan primer, tetapi sekarang kosmetik pun menjadi termasuk kebutuhan yang menuju ke primer gitu. Makanya pendaftaran-pendaftaran terkait dengan kosmetik pun sebegitu dahsyatnya gitu. Kemudian kita lanjut ke jenis produk kosmetik ya. Kalau menurut sediaan, ini kosmetik itu dibagi menjadi 9. Ini dari KBPOM ya. Jadi yang termasuk sediaan itu dibagi menjadi 9. Yang pertama, masa padat. Ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar. Contohnya adalah sabun, kemudian deodoran stick. Yang kedua, serbuk. Nah, ini serbuk tabur ataupun serbuk kompak itu masuknya adalah serbuk atau bedak ya. Biasanya yang terkenal bedak. Kemudian untuk yang produk setengah padat, ini ada krim, ada pomade, dan ada pelembab. Ini termasuk dalam setengah padat. Sediaan yang selanjutnya adalah gel, contohnya adalah gel rambut. Kemudian nomor 5 pasta. Yang keenam adalah produk cair, contohnya adalah pewangi badan atau parfum. Kemudian yang sekarang mungkin yang banyak terkenal juga body mist. Kemudian ada spray ya. Sekarang juga sunscreen itu juga sudah ada yang bentuknya spray. Kemudian ada eh, cleaning toner itu juga bentuknya spray atau cair gitu.
Kemudian lanjut di sediaan ketujuh ini ada cairan kental. Contohnya adalah sabun mandi cair. Kemudian yang sekarang itu serum ya yang banyak beredar di pasar juga. Kemudian yang kedelapan adalah suspensi, contohnya adalah lulur, kemudian bedak cair dan mangir. Nah, yang kesembilan ini aerosol, contohnya adalah hairspray, tapi sekarang sudah cukup banyak ya, ada semir rambut juga bentuknya aerosol, kemudian sampo pun bahkan juga ada yang bentuknya aerosol, kayak gitu. Jadi sediaan kosmetik ini sudah cukup mengalami pergeseran ataupun eh, semakin banyak sediaannya, tetapi masih masuk dalam 9 sediaan kosmetik yang diklasifikasikan oleh BPOM. Kemudian kalau kita lihat dari bahan dan penggunaannya serta maksud dari evaluasi produk, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu yang digunakan untuk bayi, kemudian yang digunakan untuk mata, rongga mulut, dan mukosa lain, serta kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, dan yang mengandung bahan yang fungsinya belum lazim, yang belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Gitu. Jadi ini termasuk dalam golongan satu. Kenapa dia masuk dalam golongan satu? Karena memang pemakainya itu di tempat-tempat yang sensitif, kemudian subjeknya pun sensitif, kayak bayi, kemudian mata, mukosa, dan yang belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Kemudian yang untuk golongan dua itu adalah kosmetik yang tidak termasuk dalam golongan satu. Gitu. Jadi hanya ada dua berdasarkan maksud evaluasi produk serta bahan dan penggunaan. Kemudian selanjutnya ini jenis produk kosmetik berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini ada 12. Ini sebenarnya bersinggungan ya dengan yang BPOM tadi, artinya hampir sama tetapi mungkin sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya kita apa lihat dari peraturan Kementerian Kesehatan ini ada 12 jenis produk kosmetik. Yang pertama adalah preparat bayi. Nah, preparat bayi ini ada bedak bayi, kemudian minyak, krim, baby oil, itu termasuk preparat bayi. Selanjutnya adalah preparat mandi, kemudian preparat make up mata, preparat wangi-wangian, preparat shampoo, preparat pewarna rambut, preparat make up kecuali mata, preparat kebersihan mulut, preparat kebersihan badan, preparat kuku, preparat perawatan kulit, serta preparat cukur. Nah, ini mungkin banyak teman-teman yang sudah sangat familiar dengan produk-produk kosmetik ya, karena memang produk kosmetik itu kita pakai sedari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi gitu. Jadi misalnya kadang-kadang orang mikir kosmetik itu sesuatu yang make up gitu atau yang harus dioles supaya berubah. Sebenarnya tidak. Kadang-kadang orang kalau ditanya, kamu pakai kosmetik apa? Enggak kok, aku nggak pernah pakai kosmetik. Padahal kalau ditanya lagi, kamu pakai sabun apa? Mandi nggak? Itu mandi pakai sabun nggak? Terus misalnya pakai parfum nggak? Itu adalah bagian dari kosmetik. Jadi sebenarnya manusia itu tidak yang sekarang ya utamanya. Jadi memang tidak bisa lepas dari penggunaan kosmetik. Meskipun kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa itu adalah kosmetik, tetapi pasti akan menggunakan kosmetik. Setidaknya kita pernah memakai itu ada tiga ya yang wajib mungkin ya. Yang pertama mungkin sabun mandi, kemudian shampoo, dan pasta gigi. Itu pasti yang akan dipakai. Setidaknya manusia akan memakai tiga preparat kosmetik tersebut. Nah, sekarang kalau kita lihat tren dari kosmetik sendiri, itu sedikit bergeser akibat dari COVID-19 yang kita alami di tahun 2019 sampai sekarang ya, mungkin sampai sekarang pun COVID masih ada. Jadi itu ada pergeseran tren terkait dengan kosmetik yang dulunya kosmetik itu hanya untuk mempercantik atau
mewangikan gitu, itu ada pergeseran. Nah, ini kebetulan saya ambil dari, kalau kiblatnya kosmetik Asia adalah Korea. Jadi ini key beauty itu artinya Korea. Jadi COVID-19 pun mengubah eh, kosmetik di industri kosmetik. Nah, ini kalau dari Amerika sendiri juga sama. Wabah pandemi itu pun menggeser kebutuhan kosmetik ya, yang awalnya adalah mempercantik diri. Kemudian akibat dari pandemi, itu kita membutuhkan booster. Karena memang dilaporkan di Amerika tingkat stres, kemudian ansietas dan burnout ini sangat tinggi di tahun 2021 akibat dari pandemi. Jadi stresnya meningkat 49%, kemudian ansietasnya 38%. Jadi orang-orang itu cenderung stres, kemudian juga mengalami eh, mind atau defensi terhadap psikoemosional. Nah, terkait dengan pandemi atau COVID-19 itu akhirnya orang-orang bergeser menuju ke health beauty atau ke kesehatan. Jadi kosmetiknya itu mencari yang ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, ini adalah era yang bergeser. Sekarang apa sih yang dibutuhkan oleh consumer itu? Yang pertama adalah kembali ke natur. Jadi mereka berharapnya ada pemakaian raw material yang mengkoneksikan ke natural atau kembali ke alam gitu ya. Kemudian eh, experience-nya itu adalah experience yang menenangkan. Kemudian terbuat dari handmade. Orang itu lebih suka dengan handmade ya. Artinya natural. Kemudian itu dibuat dengan sepenuh hati yang akan memberikan efek yang menenangkan. Kemudian orang-orang juga lebih suka ke produk yang minimalis gitu ya. Jadi kadang-kadang itu satu produk sudah bisa untuk shampoo, sudah bisa untuk badan, dan untuk yang lain-lain gitu. Jadi mereka sukanya sekarang minimalis, terus arahnya kembali ke natur, kemudian eh, mendambakan ketenangan setelah memakai produk tersebut. Gitu. Nah ini sama, artinya karena kita lihat dari 2029, 2019 sampai 2022 yang masih mengalami pandemi atau COVID gitu ya. Jadi consumer ini juga kebutuhannya adalah yang budget friendly, kemudian long lasting, multi-purpose, tadi yang saya bilang di awal, kemudian ecological, efficiently, dan quality, serta uncompromising. Nah, yang ini yang sekarang menjadi tren itu adalah contohnya barrier repair. Jadi sekarang yang mungkin banyak sekali beredar di pasar itu adalah produk-produk yang eh, fungsinya itu barrier atau melindungi kulit gitu. Jadi orang sudah nggak butuh lagi tuh, ya tetap butuh sih. Jadi ada pergeseran yang dulunya itu pengennya putih, pengennya eh, jerawatnya hilang, tetapi sekarang itu juga geser, pengennya itu terbarier atau terlindungi kulitnya. Jadi dari sinar UV, dari virus, dari bakteri, kemudian dari, ya karena kan kayak jerawat itu kan juga dari bakteri ya, jadi mereka lebih pengennya itu kulitnya terbarrier. Kemudian eh, terkait dengan sunscare ini juga sangat banyak ya, jadi memang orang-orang itu sekarang pengennya melindungi tubuhnya, entah itu dari sinar UV, kemudian dari paparan polusi yang sangat banyak. Nah, gitu. Kemudian yang baru lagi ini skin microbiome.
Jadi ini juga arahnya yang bisa sampai ke dalam pori-pori kulit sehingga eh, hasilnya itu lebih maksimal gitu. Kemudian mental health booster juga. Jadi orang-orang tuh pengennya juga efeknya itu menenangkan gitu kan. Jadi setelah pakai sabun mandi misalnya itu aromanya tuh bikin relax kayak gitu. Kemudian jello skin ini juga orang-orang lebih seneng kulitnya itu bangun tidur itu sudah eh, in action gitu, tanpa bedak, tanpa apa itu sudah eh, bersih, udah nggak perlu apa-apa, udah glowing kayak gitu sih arah. Nah, ini tantangannya memang ya. Jadi menuju ke ekonomi health sejak pandemi itu memang arahnya orang-orang tuh lebih seneng pada kesehatan. Ini contoh-contohnya yang sekarang sedang booming. Jadi ada high concentrate vitamin. Sekarang orang lebih seneng kalau misalnya serum-serum itu vitamin yang bisa melindungi kulitnya. Ada vitamin C, kemudian ada vitamin B5 yang sedang banyak disuka ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang tadi diceritakan di awal bahwa orang itu lebih seneng terbarier kulitnya. Jadi yang sekarang juga sedang tren itu adalah yang membarier, membarier. Ini mungkin produk-produk kalau yang di Indonesia yang sekarang lagi hits itu contohnya Skintific ya. Jadi Skintific itu juga mengeluarkan produk yang untuk skin barrier atau melindungi kulit. Kemudian sunscare. Nah, ini sunscare ini juga sangat booming sekali, bentuknya juga macam-macam. Kalau dulu mungkin kita memakai sunscreen tuh bentuknya jadi kayak tebel gitu ya, kulit kita jadi kayak nggak bisa nafas gitu ya. Sekarang banyak sekali produk-produk itu yang ringan. Ada yang modelnya itu spray, kemudian ada yang kayak toner, kemudian ada yang mirip bedak, dan lain-lain, macam-macam sekali. Jadi kebutuhannya lebih ke perlindungan kulit. Nah, ini untuk repairing ini juga ada orang-orang itu lebih seneng kalau misalnya produk itu tuh merepair kulit yang sempat rusak atau sempat tidak terawat gitu. Jadi ini contoh-contohnya yang hits ya, ada Kika, kemudian ada kolagen, TK dan hyaluronic acid. Ini yang banyak sedang di hits. Kemudian yang untuk microbiome konsep ini contohnya adalah Lactobacillus fermentase, kemudian prebiotik, prebiotik dan lain-lain. Ini juga sedang sangat menjadi trending ya tentang microbiome konsep. Ini karena memang arahnya natural lagi, jadi orang benar-benar sekarang sukanya itu produk-produk yang natural. Sekarang mungkin juga yang hits itu adalah salmon DNA. Nah, orang-orang juga senang dengan produk-produk yang berbahan dari bahan baku yang alami, entah itu dari tumbuhan ataupun dari eh, hewan. Gitu. Ini contoh-contoh yang dari vegan ya. Ini rice milk, sekarang banyak banget produk-produk yang mengandung rice milk. Kemudian ada carrot, terus apalagi yang sekarang hits ya. Yang kemarin-kemarin tuh sempat bengkoang ya. Kalau bengkoang sudah cukup banyak. Yang sekarang lagi hits lagi itu adalah rice milk. Terus ada kalau yang dari hewan itu eh, bekicot itu sekarang juga lagi hits banget. Karena kan teksturnya yang lentur. Nah, ini untuk clean beauty konsep. Ini juga arahnya eh, apa itu
Kalau dulu emas itu kan menyusahkan ya, kita harus seharian bikin dulu, kemudian dioles-oles kotor. Nah, kalau sekarang emas itu sudah dalam bentuk satu package, atau misalnya dia bentuknya itu tinggal dioles, terus nggak bikin muka itu jadi aneh gitu. Jadi eh, hanya melapisi sedikit warna lebih tebal gitu aja. Kalau dulu kan, kalau kita misalnya pakai masker itu orang akan takut gitu, soalnya warnanya itu pasti berbeda dengan kulit kita kan. Kalau sekarang juga sudah bergeser, biasanya emas itu bentuknya sudah sangat tipis kayak serum gitu yang sekarang sedang hits. Nah, ini kalau kaitannya dengan bagaimana kita memilih kosmetik yang aman, karena kita berada di Indonesia, kita ikuti aturan dari BPOM. Jadi kalau dari BPOM ini adalah yang pertama, tentu saja harus membeli produk di tempat resmi. Nah, untuk kosmetik ini mungkin banyak sekali ya tempat-tempat resmi, termasuk misalnya apotek pun itu juga termasuk tempat resmi untuk menjual kosmetik. Kemudian brand-brand yang sudah terkenal, mungkin toko-toko besar seperti Sosiola itu juga termasuk eh, tempat resmi, karena memang kalau kosmetik itu sangat rawan untuk salah gunakan atau dipalsukan karena memang kan harganya relatif mahal gitu. Kemudian jangan lupa lakukan cek klik pada produk. Nah, cek klik ini adalah klik K, cek kemasannya. Kemasannya tentu saja kita lihat apakah kemasannya itu sesuai. Jadi apakah ED-nya itu benar, izin edarnya benar, labelnya benar, kayak gitu. Terus kita lihat juga sekarang sudah ada QR ya, jadi kita bisa lihat dari QR-nya juga apakah QR-nya tersebut terdaftar di BPOM gitu. Jadi karena sekarang itu masanya masa apa digitalisasi ya, jadi semua semua tuh bisa dicek oleh end user gitu. End usernya juga semakin pinter-pinter. eh, jadi kecil sebenarnya kemungkinan kalau kita membeli produk-produk yang eh, palsu gitu. Tetapi mungkin yang pertama sebagai filter kalau kita membeli produk itu yang pertama kita lihat dari harga. Kalau misalnya memang harganya terlalu murah, itu kita harus curiga gitu ya. Karena kalau misalnya harga yang terlalu murah dibanding di pasaran, itu berarti kita harus waspada apakah produk tersebut eh, terjamin keamanannya atau tidak. Tetapi kalau misalnya kita pengen lebih lanjut lagi, boleh saja dibeli. Kita cek dari QR code-nya, apakah memang sudah sesuai dengan yang terdaftar di BPOM atau tidak, kayak gitu. Terus kita juga harus bisa cek izin edar. Jadi untuk cek izin edar ini sangat mudah ya. Izin edar ini ada di linknya BPOM juga untuk mengecek apakah memang izin edar tersebut berlaku atau tidak gitu. Jadi sekarang kosmetik itu pun konsumennya hampir sama dengan obat. Mereka juga akan sangat melihat eh, apakah produk tersebut layak untuk diedarkan atau tidak. Jadi mereka pasti ngecek dari izin edarnya juga. Kemudian yang terkait dengan kemasan, sebagai orang awam tentu saja kita lihat apakah kemasannya itu masih tertutup dengan segel yang rapat, kemudian apakah tidak ada idin, id- apa, indikasi bahwa kemasan tersebut pernah dibuka atau ada pemalsuan kayak gitu. Kemudian jangan lupa konfirmasi NIE dengan aplikasi BPOM Mobile. Nah, ini wajib banget ya, karena memang untuk aplikasi BPOM Mobile ini bisa untuk kita untuk ngecek makanan, kemudian obat, kosmetik, ataupun obat tradisional yang akan kita konsumsi. Tuh. Kemudian ini saya lanjut lagi karena kita lagi-lagi ada di Indonesia. Jadi biasanya kalau di Indonesia itu karena mayoritas kita adalah Muslim gitu ya. Jadi yang pertama itu pasti orang akan berharap kosmetiknya itu halal gitu ya. Karena kita mau nggak mau ya, misalnya kita mau sholat atau kita mau mengaji gitu ya. Kita cuci muka atau cuci tangan. Harapannya kan
yang kita pakai untuk cuci muka atau cuci tangan tersebut itu adalah terjamin kehalalannya sehingga kita tidak ragu-ragu lagi apabila kita mau beribadah kayak gitu kan. Jadi biasanya kosmetik di Indonesia yang dipilih itu adalah yang punya sertifikat halal dari MUI. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan mutu tentu saja BPOM. Jadi BPOM ini adalah CPKB, yang mana adalah cara pembuatan kosmetik yang baik. Kalau sudah ada izin edar dari BPOM, berarti dia sudah punya CPKB gitu. Artinya kalau kita masih mungkin banyak lihat produk-produk beredar di pasaran yang itu adalah dibuat oleh selain yang punya CPKB, kita tentu saja jadi ragu-ragu juga ya, apakah prosesnya itu sudah sesuai, terjamin mutunya, tidak menggunakan obat-obat yang berbahaya gitu. Dan yang terakhir ini adalah sertifikat ISO 9001 2015. Jadi kalau terkait dengan ini adalah sistem manajemen mutu ya, artinya dengan adanya ISO ini menjamin suatu perusahaan itu terjamin sistem manajemennya, sistem manajemen mutunya gitu. Nah, terkait lagi dengan CPKB, ini kita harus yakin bahwa produk yang kita gunakan itu tersertifikat BPOM, mempunyai NA yang masih berlaku dan kadaluarsanya itu masih sesuai dengan batas yang diberlakukan kayak gitu. Jadi kalau yang terkait CPKB, kenapa kita harus meyakinkan diri produk-produk itu harus tersertifikat BPOM gitu kan? Karena ya kalau misalnya dibuat oleh eh, orang-orang yang belum punya sertifikat CPKB, berarti itu tidak terjamin bahwa dia tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ya. Jadi kadang-kadang orang itu pengennya efeknya itu efek yang instan gitu. Jadi pengennya hari ini pakai, besok jadi putih. Padahal efeknya nanti akan tidak baik atau berefek buruk setelahnya gitu. Jadi kadang-kadang orang berpikirnya pokoknya aku putih dulu, nanti terserah misalnya efeknya itu nanti bisa kanker kulit atau apa. Orang tuh kadang nggak mikir segitunya gitu. Nah, mungkin yang sekarang juga lagi trending itu adalah operasi plastik ya. Operasi plastik itu juga menjadi tren instan manusia untuk merubah dengan cepat menuju yang menurut orang itu lebih baik kayak gitu kan. Tetapi kita kembalikan lagi ke agama ya bahwa kalau misalnya mengubah ciptaan Allah itu kan juga sesuatu yang membuktikan bahwa rasa syukur kita itu berkurang. Nah, berbeda dengan kita memakai kosmetik. Kalau kita memakai kosmetik itu artinya kita malah merawat eh, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita kayak gitu. Nah, ini tren sekali memang bisa kita lihat dari pengajuan BPOM tahun 2022 ya. Berdasarkan komoditas, ini ternyata kosmetik itu menempati yang tertinggi. Jadi dia 71,49% dibanding obat tradisional maupun suplemen kesehatan. Jadi memang banyak sekali beredar kosmetik-kosmetik yang menggunakan bahan-bahan yang notabene itu belum diketahui tentang keamanannya. Makanya akhirnya pengaduannya itu juga cukup besar. Padahal kita tahu sendiri obat tradisional itu juga banyak yang memakai bahan kimia ya, bahan kimia obat sehingga juga efeknya itu instan. Jadi klaimnya obat tradisional, tetapi dia memakai BKO, makanya efeknya juga cepat. Begitu juga kosmetik, dia klaimnya kosmetik dengan kandungan ABCD gitu ya. Ternyata yang dipakai adalah bahan-bahan yang tidak diperbolehkan, tetapi memang efeknya itu instan kayak gitu.
Jadi yang harus sangat kita edukasi ke masyarakat ya bahwa memakai kosmetik itu tidak bisa instan gitu. Kemudian yang terakhir ini kita lihat dari porsi kerja lulusan farmasi di industri kosmetik ya. Jadi untuk porsi kerja lulusan farmasi di industri kosmetik ini sebenarnya sangat besar. Saya harapannya teman-teman nggak hanya berpikir kalau misalnya nanti saya lulus, saya akan bekerja di apotik, atau saya akan membuat apotik, saya akan bekerja di eh, rumah sakit, atau di industri farmasi, tetapi ternyata industri kosmetik maupun makanan minuman itu juga sangat membutuhkan teman-teman sekalian gitu. Nah, kalau kita lihat, coba kita lihat ya di industri kosmetik itu apa aja sih yang kira-kira bisa dimasuki oleh lulusan farmasi? Sebenarnya nggak jauh beda dengan industri farmasi ya. Jadi yang pertama di marketing dan sales, ini apabila diisi oleh orang-orang farmasi, tentu saja mereka akan sangat memahami konten ataupun isi dari kosmetik tersebut sehingga tahu benefitnya dari kosmetik tersebut. Kemudian biasanya orang farmasi pun tahu bagaimana obat cara pembuatan kosmetik yang baik sehingga paham betul bagaimana misalnya ada komplain eh, terkaitnya dengan perubahan warna gitu ya. Jadi dia langsung tahu nih root cause-nya apa. Jadi dia bisa juga menjawab dengan baik ke customer apa penyebab dari komplain customer tersebut gitu. Jadi jangan pernah malu untuk jadi marketing ataupun sales di industri obat maupun industri kosmetik karena itu adalah ranah yang seharusnya kita menjadi leader di situ. Nanti terkait dengan ilmu bagaimana penjualan kalau nggak salah sekarang juga di eh, kuliah apoteker juga sudah banyak ya dimasukkan terkait dengan bagaimana marketing dan sales karena memang itu ranah yang seharusnya kita masuki juga gitu. Nah, kalau terkait dengan marketing dan sales ini mungkin teman-teman sudah paham ya bagaimana apa sih bedanya antara marketing dan sales. Kalau marketing itu menciptakan demand, sedangkan sales itu adalah yang mengeksekusi eh, penjualannya. Jadi kalau marketing itu membuat demand-nya atau membuat jalan untuk menuju salesnya, dia membuat eh, promo, kemudian membuat produk yang sedang tren, kayak gitu dan lain-lain. Dan yang kedua di riset dan development. Nah, kalau yang ini tentu saja ranah farmasi banget tuh ya. Jadi artinya dalam meriset dan mendevelop sebuah produk kosmetik tentu saja eh, peran dari farmasis itu sangat sangat besar di situ. Jadi ibaratnya kalau di industri farmasi maupun kosmetik itu yang kepala dari R&D itu biasanya memang orang farmasi karena dia yang tahu bagaimana cara membuat sediaan farmasi ataupun kosmetik. Kemudian dia juga bisa tahu inkompatibilitas terhadap eh, kemasannya, kemudian apakah ada eh, yang tidak sesuai apabila dicampur dengan bahan yang satunya, seperti itu. Kemudian di produksi ini juga sama ya. Jadi produksi itu tentu saja adalah pembuatan dari awal bahan baku ataupun bahan pengemas. Kemudian nanti dia melewati proses penimbangan, kemudian ada pengolahan, dan ada pengemasan primer maupun sekunder yang
akhirnya nanti akan menjadi produk jadi. Nah, di sini peran-peran kita adalah kita yang biasanya menguasai critical control point atau poin-poin yang harus dikontrol supaya produk tersebut menjadi produk yang sesuai atau spesifikasinya itu baik. Gitu. Oke, selanjutnya ini tentu saja yang mungkin sudah banyak teman-teman tahu bahwa di quality pun itu juga sangat membutuhkan hadirnya teman-teman farmasis. Itu sekarang biasanya sudah ada dua ya quality itu. Kalau yang dulu mungkin adanya adalah QC, kalau sekarang juga ada QA. Nah, ini kalau bedanya antara QA dan QC itu apa sih gitu kan? Kalau QA itu adalah pemastian mutu, sedangkan QC adalah pengujian mutu. Nah, bagaimana QM memastikan mutunya? Tentu saja dia dari awal sebelum bahan baku diadakan, dia juga sudah melakukan kualifikasi terhadap vendor atau suppliernya. Jadi awalnya dia sudah audit, sudah ke sana melihat prosesnya, kemudian melakukan checking, kemudian em, meminta sampel, terus sudah megang juga hasil uji dari sampel tersebut. Kemudian untuk memastikan semua sesuai dengan eh, kendali mutu itu juga melalui prosedur-prosedur yang ada di seluruh pabrik kayak gitu. Menjaminnya seperti itu. Kemudian eh, untuk QC sendiri itu adalah pengujian mutu. Untuk pengujian mutu artinya kalau barang datang dia uji sesuai spek atau enggak. Kenapa QC aja nggak cukup? Karena kalau uji aja itu kan dia itu sampling ya. Jadi misalnya ada 1.000 sampel, 1.000 bahan baku yang dicek itu adalah sampel bisa pakai military ataupun pakai aksar N+1. Artinya nggak semua diuji, artinya ada nih sebagian yang mungkin tidak masuk spek, yang tidak teruji, tetapi dijamin oleh QA dengan eh, pem- kualifikasi pemasok, kemudian ada SOP, terus ada written sample dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian tentu saja di warehouse dan logistik ini juga butuh dengan peran farmasis di situ ya terkait warehousing atau penyimpanan, bagaimana menyimpan sediaan-sediaan berdasarkan sedia bentuk sediaan atau misalnya berdasarkan fungsi. Jangan sampai keliru nih, misalnya ada satu bahan yang mirip, satunya adalah alkohol, satunya isopropil alkohol misalnya kayak gitu. Jadi harus benar-benar mendeteksi perbedaan labelnya kayak gitu. Kemudian memastikan sistemnya itu Vivo agar tidak ada kesalahan dan potensi menggunakan bahan yang sudah ede. Kemudian untuk logistik juga gitu. Jadi logistik bedanya logistik sama warehouse. Kalau warehousing itu menyimpan bahan baku maupun produk jadi di dalam gudang. Kalau logistik itu adalah mengirimkan produk jadinya itu ke end user atau ke distributor. Nah, selama proses transportasi itu juga harus terkendali. Ada uji tumpuk, ada kualifikasi distribusi, yang mana itu nanti harus dilihat suhunya, kemudian waktunya, terus misalnya ada lagi itu tumpukannya, ada berapa tumpuk, terus dari armadanya sendiri, apakah dia itu tercampur dengan bahan-bahan lain, apakah dia itu tidak menimbulkan bau yang menyengat, dan lain-lain. Kemudian kalau yang tadi balik ya, saya di warehousing ini kita juga harus menjamin bahwa tidak tercampur dengan bahan yang tidak halal, supaya tidak ada kemungkinan kesalahan pengambilan gitu. Kalau kita sudah klaim halal, tentu saja pada saat penyimpanan kita juga harus menjamin terpisahnya antara bahan halal maupun non halal.
Nah, ini mungkin yang lagi hits ya sekarang. Bagaimana anak-anak muda itu dengan cepatnya itu menjadi seorang entrepreneur yang duitnya banyak. Kalau dulu kita ini kan eh, mungkin anak-anak kelahiran tahun 90-an ke bawah itu kalau lulus dia itu cita-citanya itu jadi karyawan, jadi pegawai gitu kan. Nah, ini bergeser nih anak-anak yang lahir di tahun 2020-an sampai yang sekarang itu pengennya tuh dia menjadi seorang entrepreneur gitu. Jadi eh, pengennya itu menciptakan lapangan kerja. Itu sangat bagus sekali dan sangat didukung. Nah, terkait dengan tren seperti itu, di industri kosmetik pun sekarang juga hits dengan peluang usaha menjadi beauty planner ya. Jadi menjadi seorang entrepreneur di bidang kosmetik gitu. Untuk langkah-langkahnya ini mungkin yang akan dialami yang pertama adalah product development request. Jadi dia meminta eh, yang sekarang mungkin ya. Jadi dengan minimal modal, tetapi dia sudah bisa punya brand sendiri. Itu yang disebut dengan maklon atau tol in. Jadi kita misalnya perorangan gitu ya, saya punya Shiva Beauty misalnya kayak gitu. Saya pengen punya nih sebuah brand kosmetik yang akan saya pasarkan, tapi saya nggak punya uang untuk bikin pabriknya. Akhirnya banyak sekali industri-industri farmasi yang eh, mulai membuka jasa maklon atau jasa membuat barang atau kosmetik. Nah, ini yang pertama, product development request. Jadi bagaimana seorang calon beauty planner itu meminta kepada industri kosmetik untuk mendevelop produknya. Nah, setelah ada permintaan dari industri kosmetik itu sampel, membuat sampel, kemudian mereviewkan kepada customer tersebut dan melakukan koreksi apabila memang ada review dari customernya. Kemudian jangan lupa ini yang mungkin eh, sangat diinginkan oleh customer ya atau seorang beauty planner ya. Jadi produknya itu harus terregistrasi BPOM gitu kan. Karena memang sekarang orang itu customer itu semakin pintar maunya itu pokoknya harus BPOM. Kalau nggak BPOM itu berarti nggak aman gitu kan. Jadi dia juga harus registrasi ke BPOM dan melakukan haki. Kenapa ada haki? Karena memang bisa saja eh, yang punya kita, brand kita itu diambil oleh orang lain kalau kita tidak daftarkan hakinya. Gitu. Nah, ini makanya juga di proses maklon itu kita wajib memastikan memang ada pendaftaran terkait haki. Nah, setelah registrasi BPOM oke, kemudian hakinya juga udah dapat, mulai akan dilakukan produksi. Setelah dilakukan produksi tentu saja akan ada delivery. Jadi tugasnya beauty planner itu adalah memasarkannya. Karena dia punya brand sendiri, dia yang akan memasarkan gitu. Biasanya industri maklon itu juga include dengan eh, bagaimana memasarkan produk tersebut. Artinya misalnya membuatkan flyer, membuatkan video, itu nanti juga biasanya include. Tapi tergantung dari perusahaan maklon di mana akan melakukan maklon kosmetik tersebut. Oke. Berikut eh, paparan dari saya. Mungkin ini saya izin juga akan share sedikit video terkait dengan proses maklon ya di industri kosmetik karena memang saya bekerjanya di Kosmetika Global Indonesia. Saya izin share video dari PT Kosmetika Global Indonesia. Izin share ya.
Sudah tampak ya? Belum, Ibu. Oh, Mungkin belum. apa Belum, Bu. slide-nya ditutup dulu ya? Oh, baik. Sudah saya tutup sih, Pak. Bentar. Oke. Sudah nampak? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Baik, mungkin demikian paparan saya. Eh, eh, Sesi selanjutnya boleh ini ya Pak, diskusi ya Pak Yudi ya. Saya kembalikan ke Pak Yudi. Silahkan Pak Yudi.